Halo semuanya, nama saya Putri Rahmadani dari Agribisnis A. Di video ini saya akan menyampaikan materi tentang geopolitik Indonesia. Apa pengertian dari geopolitik? Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politeia. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia artinya urusan. Geopolitik biasa juga disebut dengan wawasan Nusantara. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik atau kepentingan yang menitik beratkan pada pertimbangan geografi, wilayah, atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Istilah wawasan berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau-pulau, dan antara yang berarti diapit di antara dua hal. Wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Bagaimana perkembangan geopolitik di Indonesia? Pembangunan geopolitik di Indonesia sudah dimulai oleh para pendiri bangsa melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Satu nusa yang berarti keutuhan wilayah Nusantara, satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia, dan satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu seluruh wilayah Nusantara beserta isinya. Rasa kebangsaan merupakan perekat persatuan dan kesatuan, baik dalam makna spirit maupun moral, sehingga membantu meniadakan adanya perbedaan fisik yang disebabkan adanya perbedaan letak geografi. Kondisi geografi suatu negara atau wilayah menjadi sangat penting dan menjadi pertimbangan pokok berbagai kebijakan, termasuk juga dalam merumuskan kebijakan keamanan nasional atau keamanan manusia. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama ada wilayah, yang kedua geopolitik dan geostrategi, yang ketiga perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Yang pertama yaitu faktor wilayah. Wawasan Nusantara dipengaruhi oleh faktor wilayah, yaitu asas kepulauan atau archipelagic principle, yang berasal dari bahasa Italia archipelagos, yang berarti lautan terpenting. Istilah archipelago berarti wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Lahirnya asas archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam satu kesatuan yang utuh, sementara unsur lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung, bukan sebagai unsur pemisah. Kepulauan Indonesia yang terletak antara benua Asia dan benua Australia dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau. Jarak dari utara ke selatan sekitar 1.888 km, sedangkan jarak dari barat ke timur sekitar 5.110 km. Luas wilayah Indonesia adalah 5.193.250 km kuadrat yang terdiri dari luas daratan sekitar 2.027.087 km kuadrat dan luas perairan 3.166.163 km kuadrat. Yang kedua yaitu faktor geopolitik dan geostrategi. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dan dengan jelas dan tegas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bangsa Indonesia juga menolak paham rasialisme karena semua manusia mempunyai martabat yang sama dan memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang universal. Strategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Strategi merupakan ilmu, yang langkah-langkahnya selalu berkaitan dengan data dan fakta yang ada. Dengan demikian, geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhatikan kondisi dan konstelasi geografis sebagai faktor utamanya. Yang ketiga yaitu faktor perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Perkembangan wilayah Indonesia sejak 17 Agustus 1945 sampai 13 Desember 1957, wilayah Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia.
Ordonasi tersebut menetapkan batas wilayah laut teritorial sejauh 3 mil dari garis pantai ketika surut, dengan asas pulau demi pulau secara terpisah-pisah. Sebagian besar wilayah perairan dalam pulau-pulau merupakan perairan bebas. Hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan keselamatan dan keamanan negara Indonesia. Pada tanggal 13 Desember 1957, dikeluarkan Deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti Ordonasi tahun 1939 dengan tujuan yaitu: yang pertama, perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua, penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. Yang ketiga, pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak 17 Februari 1969 dilakukan Deklarasi Landas Kontinen Negara Republik Indonesia yang merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi tersebut dipandang sebagai upaya mengesahkan wawasan Nusantara dan juga untuk mewujudkan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensinya bahwa sumber kekayaan alam dalam landasan kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia. Pada 21 Maret 1980, pemerintah mengumumkan zona ekonomi eksklusif. Adapun alasan yang mendorong pemerintah mengumumkannya adalah: yang pertama, persediaan ikan yang semakin terbatas; yang kedua, kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia; yang ketiga, zona ekonomi eksklusif mempunyai kekuatan hukum internasional. Yang pertama yaitu wadah. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik, dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik. Yang kedua yaitu isi. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional tersebut, maka bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Isi menyangkut dua hal. Pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan pencapaian cita-cita serta tujuan nasional. Yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Yang ketiga yaitu tata laku. Hasil dari interaksi antara sebuah wadah dengan isi, maka akan menghasilkan sebuah tata laku yang terdiri dari tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air. Selanjutnya yaitu fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat atau masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi wawasan Nusantara dalam negara ada 4, yaitu yang pertama, wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Fungsi yang ketiga yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Yang keempat, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Selanjutnya yaitu tujuan wawasan Nusantara.
Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang atau aspek kehidupan dari rakyat Indonesia yang telah mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Selanjutnya yaitu tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama ada tujuan nasional, yang dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua yaitu tujuan ke dalam, artinya mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.